pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kita lagi mengejar, menargetkan ke SMA dan juga SMP yang untuk divaksin. Nanti penyalurannya itu akan dilakukan melalui Babinsa. Sari Berita, ribuan pelajar SMA SMK Kota Makassar mengikuti program vaksinasi COVID-19. Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyalurkan obat bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Inilah Warta Berita selengkapnya pendengar, edisi Kamis 15 Juli 2021 bersama saya, Caroline Wadamosta. Mengawali Warta Berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita utama. 400.000 kendaraan diminta berputar arah selama 12 hari penerapan PPKM darurat di wilayah Polda Metro Jaya. Bantuan sosial tunai atau BST bagi warga DKI terdampak COVID-19 akan disalurkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai pekan ketiga bulan ini. Banyak masyarakat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang tidak tahu adanya kebijakan pengetatan di perbatasan provinsi, yaitu wajib menunjukkan hasil tes PCR negatif COVID-19. Saudara, 1.250 pelajar SMA SMK Kota Makassar mengikuti program vaksinasi COVID-19 nasional. Nur Fitri Ismail berikut melaporkan. Serentak di seluruh Indonesia, 46.000 siswa SMA dan SMP melakukan vaksinasi di beberapa daerah. Terdiri dari 15.000 siswa SMP, 15.000 siswa SMA, dan 19.000 masyarakat umum. Untuk di Sulawesi Selatan sendiri dilakukan di SMK Negeri 10 Makassar. Bukan hanya berasal dari sekolah tersebut, sebanyak 1.250 siswa yang divaksin juga berasal dari beberapa sekolah, yakni SMKN 3, SMKN 2, SMKN 6, dan SMA 11 Makassar. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekolah SMKN 10 Makassar, Andi Umar Pata. Kalau saya sudah siap sekali sih untuk tetap melakukan pembelajaran seperti yang ada di depan kita ini adalah seperti itu. Tetapi karena COVID ini juga semakin meningkat, akhirnya ya kita tidak jadi lagi untuk PTM. Padahal kami sudah sangat siap sebenarnya di bawah. Akan ada pelajaran namanya sistem blended. Jadi 50% di sekolah secara tatap muka, 50% di rumah, itu berjalan bersamaan gitu. Untuk besoknya itu lagi ke kelas yang lain. Jadi tetap dalam pembelajarannya dua-dua itu keseluruhan, tapi ada satu yang tatap muka 20%, kemudian berikutnya nanti minggu berikutnya tukar lagi gitu. Sementara itu, pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menaikkan target masyarakat umum untuk divaksin. Jika sebelumnya ditargetkan 4,5 juta penduduk, saat ini naik 4,7 juta dari 8,7 juta penduduk di Sulsel. Kita lagi mengejar, menargetkan untuk SMA dan juga SMP yang untuk divaksin dan pada range 12 plus ya untuk umurnya. Kemudian nanti kita harap ini semua kabupaten kota ini nanti insya Allah ini sudah reguler ini sebagai launching pertama, dan nanti kita akan reguler untuk vaksinasi di seluruh kabupaten kota ya. Nanti akan diikuti oleh kabupaten kota tentu karena vaksin kita sekarang sudah pendistribusian kabupaten kota untuk pelaksanaan vaksin ya. Dan itu kita kejar terus ya, harapan kami tentu bagaimana ini kita kebut vaksinnya sebagai langkah untuk hulu untuk proses pencegahan ataupun memperoleh herd immunity untuk komunitas. Sudirman Sulaiman menyebut saat ini target telah mencapai 40%. Ia berharap dengan adanya launching vaksinasi bagi siswa SMP dan SMA mampu meningkatkan capaian target vaksinasi di Sulsel.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta segera menyalurkan obat-obatan khusus bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Nantinya penyaluran itu akan dilakukan oleh personil Babinsa. Laporan Guri Darmayanti. Sekda DIY Kadarwanto Baskoro Haji di Kepatan Yogyakarta Rabu kemarin mengatakan dalam waktu dekat ini Pemda DIY akan menyalurkan obat-obatan khusus bagi pasien yang menjalani isolasi mandiri. Obat-obatan itu merupakan bantuan dari TNI dan telah dikoordinasikan dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara virtual awal pekan lalu. Menurut Baskoro Haji, pola penyaluran obat bagi pasien isoman nantinya mulai dari tingkat RT RW membuat laporan ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Nantinya, puskesmas akan melapor lewat Kodim karena obat dari Kimia Farma disalurkan melalui koran Kodim untuk Jawa Bali dan obat sesuai paketnya akan diantarkan oleh Babinsa ke pasien. Saat ini sendiri, obat masih dalam tahap pengadaan oleh TNI. Diharapkan mulai minggu depan penyaluran obat untuk isoman ini sudah bisa dilakukan. Nanti penyalurannya itu akan dilakukan melalui Babinsa. Rekomendasi tentang sakitnya itu adalah puskesmas. Oh, ini perlu obat paket 1, itu orang tanpa gejala apa-apa. Oh, ini paket 2 itu orang dengan gejala ringan. Oh, ini paket 3 gejalanya ringan mendekati sedang. Itu nanti yang menentukan puskesmas. Lalu yang teri obat itu dari dibantu oleh kecamatan, dibantu oleh Polsek. Sekarang sudah dimulai pengadaannya, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dimulai. Sebelumnya, Ketua Komisi A DPD DIY Eko Suwanto meminta Pemda DIY mendukung obat dan vitamin bagi isoman. DPD DIY juga meminta Pemda menyiapkan layanan konsultasi kesehatan bagi isoman secara daring. Ada platform, apakah kemudian Pemda perlu kemudian membuat satu platform untuk konsultasi secara elektronik itu, agar saudara kita yang sedang melakukan isolasi mandiri ini ketika bertanya tentang sesuatu ada yang menjawab secara online dan tidak berbayar. Terpisah anggota Komisi A DPD DIY Stefanus Christian Handoko juga mendesak Pemda DIY menyiapkan sistem dukungan dengan data yang jelas dan program yang tertata untuk memberikan support bagi mereka yang menjalani isolasi mandiri. Satgas Penanggulangan COVID-19 Kota Palangkaraya berharap kelurahan dapat bekerja sama dengan RT untuk menangani pasien isolasi mandiri dan pasien terpapar. Reporter RRI Palangkaraya Sabella Indasari melaporkan. Jadi kemarin itu pokoknya program itu kan mikro. Maksudnya itu gini, semua satgas itu fokuskan di kelurahan. Jadi kelurahan itu punya satgas sendiri. Jadi harapannya dipimpin Bapak Ibu Lurah itu kan tahu lokasi di mana yang terpapar, di mana warganya yang terkena, dan di situ kan tindakan lah paling enggak. Satgas Penanggulangan COVID-19 Kota Palangkaraya mengharapkan kelurahan dapat menangani pasien isolasi mandiri dan pasien terpapar melalui RT setempat. Kepala BPBD Kota Palangkaraya, M. Yabriani, juga selaku Ketua Harian Penanganan COVID-19 Kota mengharapkan masyarakat dapat proaktif untuk dapat mengetahui kondisi tubuh bila memang terpapar COVID-19, segera melapor atau datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Hal ini juga dalam upaya menekan kasus terpapar COVID-19 di sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya, seperti di Kecamatan Jekan Raya, yang termasuk paling tinggi dalam kasus penyebaran COVID-19. BPBD Kota yang tergabung dalam tim Satgas Penanganan COVID-19 ungkap Emi berharap dengan dilakukan edukasi masyarakat juga pihak kelurahan bisa melakukan penindakan, pengawasan, dan pemantauan setiap kegiatan pelaku usaha di setiap aktivitas masyarakat. Apabila ada yang memang bergejala dan sakit, segera saja sih sebenarnya untuk dilakukan perawatan. Jadi ini kita akan tetap dirawat. Jadi kita bisa menghindari kematian lagi. Sementara itu, Camat Jekan Raya Sri Utomo mengatakan pihaknya selalu aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga prokes melalui RT. Di masa pandemi seperti sekarang, di wilayahnya juga aktif dilakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha masyarakat agar terhindar dari paparan COVID-19. Di PPKM Mikro diperketat seperti sekarang. Mama lah saling tolong-menolong.
lewat situ. Nah, rupanya kan ini memang belum begitu maksimal. Sekarang ini kita tambahin lagi untuk Satgas, jadi besar lagi di tingkat kecamatan. Jadi nanti kecamatan itu akan bisa tambahin personelnya, nanti gabungan dari TNI, Polri, Babinsa, Babinkamtib, Ditmas dengan Satpol PP. Jadi nanti rencananya memang tiap malam kita action di Lingkar. Sri Utomo menyampaikan pula di masa PPKM Mikro diperketat, pihaknya meningkatkan patroli bersama tim Satgas Penanganan COVID-19, juga TNI dan Polri, dengan program memikrokan mikro. Diharapkan semua Satgas COVID-19 Kecamatan Jekan Raya dapat fokus di setiap kelurahan. Zona mana saja yang rawan terpapar COVID-19 dapat diperketat dalam pengawasannya. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Saudara, kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah turun usai sepekan lebih penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Laporan disampaikan kontributor RRI Semarang di Rembang, Miftah. Dalam kurun waktu 10 hari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di Kabupaten Rembang, terjadi penurunan kasus aktif COVID-19. Pada 3 Juli lalu ada 760 kasus aktif, namun tanggal 13 Juli kemarin turun menjadi 518. Tak hanya itu saja, tingkat keterisian tempat tidur pasien COVID-19 juga menurun. Tercatat pada 4 Juli, bed occupancy rate atau BOR 84,14%. Dan pada 12 Juli kemarin menjadi 43,76% saja. Atas capaian tersebut membuat masyarakat sedikit lega dan bersyukur, seperti yang diungkapkan Joko Wasito, warga Kecamatan Rembang Kota. Pasalnya sebelum dan awal PPKM darurat, hampir tiap hari ada saja orang yang dikenalnya terpapar corona. Hal itu pun membuat dirinya merasa was-was dan tidak tenang. Di sisi lain, menurut pantauannya, semenjak PPKM darurat berlangsung, anak-anak muda yang nongkrong sampai larut malam kini berkurang drastis. Ia berharap masyarakat, terutama anak muda, bisa menahan diri untuk mengurangi mobilitas guna ikut menekan penyebaran virus COVID-19. Alhamdulillah, untuk kasus yang setelah ada PPKM darurat ini ada banyak banget menurunnya. Anak-anak nongkrong yang sudah banyak menurun juga. Sementara itu, juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Rembang, Arif Dwi Sulistia, berharap tren penurunan kasus bisa terjadi setiap hari. Masyarakat diminta bersabar sementara waktu dan tak lupa berdoa agar pandemi ini secepatnya berakhir. Kepada masyarakat kami minta untuk sabar sebentar, menang berat rasa adanya pembatasan aktivitas, tapi semua demi kebaikan hajat hidup semua warga. Mari kita berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan pandemi ini. Berbagai upaya dilakukan Satgas COVID-19 untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Patroli penegakan aturan PPKM di setiap wilayah dari pagi hingga malam, serta penyekatan di sejumlah ruas jalan untuk mengurangi tingkat mobilitas warga. Sementara Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meminta 31 kabupaten kota di Sumatera Utara berpartisipasi dalam penerapan PPKM darurat di Kota Medan dan PPKM diperketat di Kota Sibolga guna mengendalikan penyebaran kasus COVID-19. Berikut kita ikuti laporan Indra Widyastuti. Penularan berbagai varian baru COVID-19 yang menular lebih cepat dibanding varian lama, sehingga diharapkan penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara tidak terjadi seperti di Pulau Jawa dan Bali. Karena itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meminta 31 kabupaten kota di Sumatera Utara untuk
maksud adalah Kota Medan itu yang berobat, yang diisolasi di Medan itu bukan hanya rakyat Medan. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan ada 18 titik penyekatan dan pengalihan arus lalu lintas di perbatasan dan inti Kota Medan selama penerapan PPKM darurat. Kita sudah melakukan 10 titik penyekatan, 5 titik masuk ke Kota Medan yang berbatasan antara dengan Deli Serdang dan Minjil, 5 titik lagi di pusat Kota Medan untuk mengurangi tadi salah satu lingkungan tadi mengurangi mobilitas masuk ke Kota Medan dan mobilitas yang ada di dalam Kota Medan sendiri. Untuk mencegah penyebaran lebih luas, Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Medan kembali mengimbau masyarakat agar senantiasa melaksanakan protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Saudara, sejumlah direktorat lalu lintas kepolisian daerah memperketat dan menambah titik penyekatan penerapan PPKM darurat seiring masih terjadinya mobilitas masyarakat secara masif yang berdampak pas melonjaknya angka kasus penularan COVID-19. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Simongi. Saya nggak tahu mas, padahal angka di Indonesia hari luar biasa, 57.000 mas, ekor lagi. Angka konfirmasi positif COVID-19 pertanggal 14 Juli 2021 kembali memecahkan rekor dengan jumlah konfirmasi positif COVID-19 mencapai 54.517 orang. Menyatakan hal tersebut, Polri mengambil langkah untuk memperketat pergerakan atau mobilitas masyarakat dalam penerapan PPKM darurat. Seperti di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Polda Metro Jaya memutuskan untuk menambah titik penyekatan menjadi 100 titik, baik di perbatasan kota maupun di dalam kota. Dalam dialognya bersama Pro 3 RRI, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo mengatakan bahwa selain menambah 100 titik penyekatan, pihaknya juga akan membatasi pergerakan masyarakat dengan memberikan batas waktu mobilitas serta berbagai ketentuan persyaratan. Kita menambah titik penyekatan tidak hanya di batas kota, tetapi juga di dalam kota. Jadi memang kita akan coba untuk kita tidak sekat selama 24 jam. Jadi jam 6 sampai jam 10 itu kita akan sekat untuk yang kritikal dan esensial yang bisa melintas. Kemudian jam 10 pagi sampai jam 10 malam itu betul-betul kita tutup, hanya boleh melintas yang tenaga kesehatan, dokter, perawat, TNI, Polri, oksigen, dan sebagainya. Ketika pukul 10 malam itu betul-betul kita tutup saja. Lebih lanjut, Kombes Pol Sambodo menjelaskan bahwa pembatasan waktu penyekatan itu juga ditujukan untuk menghindarkan adanya potensi terulangnya kembali adu argumen antara petugas keamanan dengan masyarakat yang hendak melintas di titik penyekatan. Dari Pemda itu sudah banyak terpapar di titik-titik penyekatan. Maksud itu kami mengurangi komunikasi dengan mengurangi adu argumen lah dengan masyarakat. Potensi kemungkinan resiko terjadi penularan pada anggota maupun daripada anggota kepada masyarakat. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Polda Jawa Tengah juga akan melakukan pengetahuan titik penyekatan. Kepada Pro 3 RRI, Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Rudi Syafruddin mengatakan pengetatan mobilitas itu akan dilakukan dengan menutup 27 exit tol jalur Trans Jawa yang melintasi wilayah Jawa Tengah yang akan diberlakukan pada tanggal 16 hingga 22 Juli 2021. Skema penutupan dan pengetatan mobilitas keluar masuk wilayah Jawa Tengah itu dijelaskan Kombes Pol Rudi, yakni dengan memberikan stiker kendaraan dan mewajibkan kelengkapan dokumen perjalanan di masa pandemi COVID-19 hanya pada sektor esensial dan kritikal. Kita cek betul apa tidak. Setelah kita cek, kita akan berikan stiker di mobil atau motornya, jadi untuk memudahkan pengecekan berikutnya. Karena begitu banyak yang masuk di sektor itu, anggota jangan sampai juga kelelahan untuk melakukan pengecekan dan terjadi antrian panjang. Maka kita berikan suatu stiker sehingga pada saat anggota melihat stiker, cukup melihat stiker dan menunjukkan kartu ini silakan jalan. Dan harus dilengkapi juga Pak dengan hasil vaksin, dengan surat keterangan bebas COVID terutama, itu yang paling penting Pak. Untuk mengantisipasi akan ditemukannya pergerakan masyarakat yang melintas wilayah Jawa Tengah, lebih lanjut Kombes Pol Rudi Syafruddin menyebut bahwa pihaknya juga akan meminta koordinasi dan sosialisasi seluruh direktorat lalu lintas Polda yang berdampingan dengan Jawa Tengah. Laporan. Saudara, meski telah mengintensifkan berbagai upaya seperti menerapkan PPKM di 8 provinsi luar Pulau Jawa, Bali guna menekan angka penularan COVID-19, pada nyatanya hari Rabu 14 Juli kemarin Indonesia mencetak rekor penambahan kasus baru yang jumlahnya tidak main-main karena mencapai hampir 55.000 kasus.
Angka itu pun disebut telah melampaui kasus harian di India. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Retno Mandasari. Laporan khusus. Laporan khusus. Dengan berat hati kami harus menyampaikan. Rabu 14 Juli, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Didi Permadi, mengumumkan penambahan kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 54.517 kasus. Penambahan itu meningkat 6.618 kasus hanya dalam 24 jam. Sehingga total kasus aktif COVID-19 di Indonesia sebanyak 443.473 kasus. Indonesia tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi itu diikuti dengan upaya pemerintah dengan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk Pulau Jawa dan Bali pada 3 hingga 20 Juli sebagai upaya menekan angka kasus COVID-19. Namun penurunan kasus ketertularan COVID-19 belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Pemerintah pun secara resmi mengeluarkan keputusan untuk penerapan PPKM di luar Pulau Jawa dan Bali pada Selasa 13 Juli yang ditandai dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 dan 20. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyatakan terdapat 8 provinsi yang resmi menerapkan PPKM berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2021, yaitu Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengatakan pihaknya mengharapkan penerapan PPKM pada 12 hingga 20 Juli di Kota Pontianak dan Singkawang bisa berdampak signifikan pada penurunan angka kasus COVID-19 di provinsi itu. Sutarmiji menyebut pula pemerintah provinsi tegas dalam menindak berbagai pihak yang berusaha mengambil kesempatan di saat tingginya kebutuhan akan oksigen. Kota Pontianak mencatat kebutuhan oksigen per hari mencapai 300 hingga 400 tabung. Sedangkan pada 12 Juli, kasus ketertularan COVID-19 di ibu kota provinsi Kalimantan Barat mencapai 3.499 kasus. Saya rasa sih Pontianak dan Singkawang ini kalau kita tangani secara serius, bersinergi semua ya, dan memahami semua yang harus langkah-langkah harus dilakukan ya masalah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyayangkan masih ditemukannya warga yang tidak patuh pada penerapan protokol kesehatan. Padahal menurut Wapres, upaya yang dilakukan pemerintah secara intensif dan masif diantaranya dengan penerapan PPKM, percepatan vaksinasi, hingga 3T adalah sebagai upaya untuk memastikan tidak terjadi penularan COVID-19 yang semakin tinggi. Jangan sampai kita itu kayak gunung es, atasnya sedikit, tapi di bawah sebenarnya banyak karena belum dites atau juga belum bisa ditelusuri. Pemerintah sekarang juga puntang-panting menyiapkan perawatan. Sampai banyak sekarang yang pasang tenda rumah sakit. Kekurangan oksigen, kekurangan tenaga kesehatan. Kekhawatiran banyak kalangan atas masifnya angka ketertularan COVID-19 di Indonesia yang melampaui India, bahkan tertinggi di Asia Tenggara itu juga berdampak pada sikap negara lain dalam menyikapi situasi dalam negeri.